Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah anggota Lina Asta yang saya hormati, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah SWT. Tapi rahmatnya Allah itu tergantung usaha dan perjuangan kita. Jadi rahmat itu tidak sekonyong-konyong datang, tidak Bapak Ibu sekalian. Ilahiyahnya, jadi ilmu tertinggi itu ya ilmu syariat itu. Jadi contoh katakanlah rahmat datang, ya kita menjalankan perintah Allah, sholat, disiplin, bekerja dengan baik, keras ya. Kalau sama nanti namanya Allah tidak. Jadi senantiasa insya Allah rahmat Allah bersama kita, itu doa. Tapi lahirnya kita harus menjemput rahmat itu. Seperti nanti saya akan sholatnya 40 tahun saja. Ya tidak mungkin 40 tahun kita nggak tahu umur kita masih sampai atau belum, ya enggak. Kemudian istilahnya tidak mungkin orang itu sekonyong-konyong karakter berubah, itu tidak mungkin. Seperti naik haji. Wah, naik haji nanti habis naik haji saya akan jadi lebih baik. 40 hari misalnya nggak akan mungkin merubah kebiasaan orang. Jadi contoh mohon maaf, pelik kalau di sini, kemudian nanti habis naik haji saya mau jadi pemurah. Tidak mungkin. Kenapa? Kenyataannya itu adalah karakter itu dibentuk dari kecil. Makanya mohon maaf sengaja saya sering menyampaikan, kalau dulu mohon maaf tidak pernah sekolah, minimal ada kesempatan sekolah. Kenapa? Karena kesempatan berubah itu kapanpun saja boleh, selama niatan kita kuat untuk bisa berubah. Makanya kenapa saya membaca surat kita abad janji ini ilmu hakikat. Kenapa hakikat? Jadi lahirnya syariat berjuang, ibadah yang baik, kerja yang baik, istilahnya disiplin, jujur dan sebagainya. Hakikatnya kita dengan menghormati kanjeng Nabi, karena yang mempunyai kesempurnaan akhlak itu kanjeng Nabi. Insya Allah kita akan dikasih oleh Allah level setitik daripada kebaikan kanjeng Nabi. Jadi itulah yang namanya pengertian wasilah. Jadi lahirnya berjuang, tapi ada wasilahnya. Akan kalau di bahasa ilmu kimia itu namanya katalisator. Jadi yang mempercepat pencapaian itu adalah wasilah, doa dan sebagainya. Karena tidak bisa, makanya ada sebuah keseimbangan. Orang itu tidak hanya bisa mengandalkan lahir, capek lelah, hanya menghasilkan batin, wiridan terus sholat, ya nggak bisa. Karena ini dunia, biar semuanya berjalan dengan seimbang. Jadi kita bodoh, kita pintar, kita miskin, kita kaya, lahirnya ada sebuah perjuangan. Nah, kita katakanlah sehat, kita sakit, lahirnya kita ada usaha untuk kita sehat, semuanya seperti itu. Hakikatnya dikasih Allah SWT. Jadi Islam itu penuh keseimbangan. Makanya Al-Quran begini. Al-Quran itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang berubah dengan tangannya sendiri. Itu nas. Nah, kemudian satu sisi sesungguhnya Allah melapangkan, menyempitkan rezeki siapa saja yang dikehendaki. Kenapa? Biar ketika sudah mencapai sebuah pencapaian dan menjadi orang yang sombong bahwa kita memang lahirnya berjuang, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak bisa tercapai. Itulah jadi keseimbangan dalam berpikir itu semuanya ada dalam agama Islam. Makanya dengan sering kita kasih pengajian begini ya terserah mau masuk atau enggak, karena saya amatin di sini keluar darah. Kalau sudah berubah maksudnya itu. Tapi kewajiban saya menyampaikan. Kenapa? Saya insya Allah tidak akan pernah melelah menyampaikan. Kenapa? Ada kisah Nabi Yunus. Dia Nabi Yunus alaihissalam itu pernah jadi berdakwah di kaumnya sana. Kemudian dia semua kaumnya tidak yang beriman, frustasi Nabi Yunus. Pergi aja. Kemudian naik kapal. Saya naik kapal, ada ombak besar. Gak ada ombak besar, akhirnya karena masih zaman undian. Nah, ini kapal ini terlalu berat muatan. Nah, kita undi saja. Siapa yang harus kita buang dari kapal ini? Diundi sampai 3 kali keluar Nabi Yunus. Itulah takdir. Artinya Nabi Yunus berusaha melari dari masalah.
Tetapi Allah menghendaki dibuanglah ke laut. Akhirnya Nabi Yunus akhirnya dibuang sama awak kapal ke laut, dimakanlah sama ikan hiu, sama ikan paus, bukan ikan hiu, sama ikan paus. Nah, saya itu di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa yang dibaca sama imam itu. Jadi ya Allah, subhanaka intinya maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim jika Engkau tidak menolongku. Nah, tapi karena Nabi itu, tapi jadi tidak hanya kisah-kisah cerita, itu kita ambil hikmah. Itu kalau bagi saya pribadi, saya tidak akan pernah lelah mengajak Bapak semuanya untuk berbuat kebaikan. Nah, nanti daripada dilempar dari kapal itu kemudian dimakan ikan paus. Itu kan kisahnya nyata seperti itu Bapak semua. Nah, itu kurang lebih biar menjadi cara pandang hidup Bapak semuanya. Semua dasarnya adalah kitab suci Al-Quran. Saya bacakan. Saya baca saya baca ini. Baca apa? Berjanji. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية اللهم صل عليه. وإظهاره جسما وروحا بصورة ومعنى اللهم صل عليه. نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية اللهم صل عليه. وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى اللهم صل عليه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية اللهم صل عليه. وصبا كل صب لحبوب نسيم صبا اللهم صل عليه. فكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات خلالا سندسية اللهم صل عليه. وإن عت الثمار وعدنا الشجر للجاني جنا اللهم صل عليه. ونطقت بحمله كل دابة لقراش بفصاح الألسن العربية اللهم صل عليه. وخرت الأسرة والأسنان على الوجوه والأفواه اللهم صل عليه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية اللهم صل عليه. وانكست العوالم من السرور كأسا حميا اللهم صل عليه. وبشرت الجن بإدلال جماله وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية اللهم صل عليه. ولهج بخباره كل هبر خبير وفي خلا حسنه تاج اللهم صل عليه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية اللهم صل عليه. وسمه وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه اللهم صل عليه. عدل اللهم قبره الكريم برسل من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya bacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adil Allahumma qabrul karim bi amsadi min salati wa taslim. Ya Allah, harumkanlah makam Nabi Muhammad SAW yang mulia dengan semerbak wewangian sholawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, limpahkanlah sholawat, keselamatan dan keberkahan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma aradallahu ta'ala ibnu haqiqatil Muhammadiyah, tatkala Allah Ta'ala hendak menampakkan hakikat kecemerlangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharahu jisma wa ruhan bi sunnatihi wa makna, dan menjemalkan jasad dan rohaninya dalam gambaran dan kenyataannya di dunia.
naqalahu ila muqarrimi sadaqati Aminah az-Zuhriyah. Allah menetapkan sahabat tersebut ke dalam kandungan Siti Aminah az-Zuhriyah. Nah, jadi Allah itu. Wa as-sahal qaribul mujibu bi an takuna umman lil Mustafa, dan Allah khusus menjadikannya sebagai ibu Nabi yang terpilih. Ya, Siti Aminah itu. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamdiha li anwarihi dzatiyah, dan diumumkan ke seluruh penjuru langit dan bumi bahwa cahaya yang cemerlang telah dikandung ibunya. Jadi Allah mengumumkan kepada penjuru langit bumi bahwa telah dikandung seorang manusia sempurna Nabi Muhammad pada Sayyidah Siti Aminah az-Zuhriyah. Ini biar tahu sejarah, kalau nggak ngaji biar tahu, nggak pernah sekolah biar paham. Jadi Bapak semesta berkah. Wa sabaqul sabil hubu binasimi sibah, keadaan sudah semakin memuncak karena seluruh makhluk sudah semakin rindu dan berharap kelahirannya. Jadi semua makhluk di Jakarta ini menunggu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kusyatil ardu ba'da tulijatiha minan nabati hulalan sundusiyah, bumi yang sepanjang tahun gersang mulai tumbuh tanaman-tanaman yang menjadikan subur. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dikandung, itu bumi yang gersang menjadi subur. Itu namanya berkah. Seperti kita ini istilahnya, biarpun istilahnya bagaimana kalau kita dengan wasilah mengaji Nabi, insya Allah kita akan dibimbing. Makanya saya ngomong, jadi kalau di sini itu kalau selamatan yang lahir batin. Jadi jangan takut sama saya, rugi takut sama saya. Kenapa? Saya nggak bisa ngasih apa-apa kan saya itu. Yang bisa ngasih apa? Gusti Allah. Kalau hanya takut sama saya mah, lihat aja, saya nggak bohong. Tapi kalau lillahi ta'ala menghormati Kanjeng Nabi, Gusti Allah memberikan keberkahan. Jadi harus lihat bapak ibu-ibu ini semuanya kelihatan beda sama bapak-bapak ini beda. Ya sama menilai apa adanya. Makanya seger-seger, ya enggak, tidak cemberut, tidak ini itu pengaruh karena hatinya sepenuh hati. Bukan masalah pintar bodoh, banyak juga nggak bisa baca. Tapi karena yang penting sepenuh hati menghormati Kanjeng Nabi. Wa kusyatul ardu ba'da tulijatiha minan nabati hulalan sundusiyah, bumi yang sepanjang tahun gersang mulai tumbuh tanaman-tanaman yang menjadinya subur. Itulah berkahnya Kanjeng Nabi. Kemudian wa ina'atis simalu wa adnis sajal lijani jana, dan matanglah buah-buahan dan pohon-pohonnya yang cabang-cabangnya melengkung rendah sehingga mudah dipetik. Ini sejarah bukan hayalan, bukan sejarah dicatat oleh Al-Janji. Jadi buah-buahan yang di surga itu pada menengok ke bawah jadi petik. Apa bohong? Enggak ada kisahnya. Ketika Siti Maryam itu mau melahirkan, itu kan dia diusir sama Bani Israel. Dia menyandar di pohon kurma. Kemudian pohon kurma itu turun sendiri begini. Karena pohon kurma itu kan kaku kayak pohon apa itu? Kayak pohon kelapa itu kan. Itu menurut sendiri. Kemudian buah anggur mendekat sendiri. Itu ada di Al-Quran, kalau itu tidak hanya di sejarah. Jadi itu nyata. Kalau orang baik itu seperti para nabi, para wali itu memang seperti itu keadaannya. Jadi keberkahannya itu untuk lingkungannya. Wa nataqati hamli kullu ta'abadi liquraish bi fisahil asrul arabiyyah, dan setiap binatang hidup milik suku Quraisy memperbincangkan kehamilan Siti Aminah dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi binatang pun memperbincangkan. Wa haratil asiratul asnam al wujuhi wal afwa, singgasana berguling dan berhala pun tersungkur. Ini singgasana apa? Persia, Romawi itu guling. Kemudian apa Majusi itu padam. Itu pada saat Kanjeng Nabi lahir. Wa tamasad wujuhul masaniki wal mawani wa tawabuhal bahriyah, binatang-binatang liar dari bumi belahan timur dan belahan barat yang gembira, begitu pula binatang laut. Jadi yang menghormati Kanjeng Nabi tidak hanya manusia, tapi sampai binatang hewan-hewan. Wa tasatin awalimu min syururi ka'sa humayyah, seluruh penghuni alam semesta juga yang gembira memperbincangkan berita bahagia ini. Wa yubashshiru jinnu bi idlali wa jamali wa dhakatil kahakanu wa rahibatir rahbaniyah, setiap jin gembira, jin aja gembira. Tiba zaman yang terang beneran, sedang ahli nujum, tukang sihir dan para rahib
gemetar karena ketakutan. Jadi makanya saya pernah menyampaikan, kalau zaman dulu yang namanya tukang ahli nujum itu ahli perbintangan, nujum najmi itu bintang, ahli perbintangan, ahli falak itu memang kalau meramal itu dokter, bisa dibilang di atas 50% kebenarannya. Nah, tapi semenjak lahirnya Kanjeng Nabi, ahli nujum itu sudah nggak ada yang bisa menerawang qaulul atau ketetapan Allah untuk umatnya. Karena apa? Karena jin itu dilempar oleh Allah. Yang kita baca tadi itu surat yang sesungguhnya jin itu ketika menguping berita langit maka dilempar, dikejar oleh malaikat sampai mati itu jin. Jadi makanya kalau sekarang bohong ada, dukun bisa itu bohong karena sudah nas. Kalau semenjak lahirnya Nabi Muhammad, dukun itu sudah tidak bisa mengambil berita dari langit. Walahi jabi habari kullu hibri wa habiri wa fi khula husnita. Kaum cerdik pandai telah mengetahui akan kehadirannya Nabi akhir zaman dari kitab-kitab terdahulu yang menerangkan keutamaan sifat-sifatnya. Jadi Nabi Muhammad akan lahir itu sudah tertulis di kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur. وَعَدِيَتْ أُمُّ فِي الْمَنَامِ فَقِرَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَاتِ بِشَيْدِ الْعَالَمِينَ وَحَيْرِ الْبَرِيَّةِ. Dan ibunya bermimpi mendengar suara hawatif. Dia berkata padanya, sesungguhnya engkau sedang mengandung penghulu alam semesta dan seorang makhluk terbaik. Jadi ada bukan nabi, bukan rasul, bukan laki-laki tapi perempuan, ya Sayyidah Siti Aminah mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, lewat bisikan hati dan telinganya bahwa engkau wahai Siti Aminah akan melahirkan seorang manusia pilihan, Nabi Muhammad. Tapi kalau zaman sekarang aku saya dapat wahyu, jangan percaya. Ini kan yang dapat wahyu ini kan ibunya Nabi Muhammad ya pas. Tapi kalau orang sekarang aku saya tadi malam mimpi dapat wahyu itu ya omong kosong, hanya bohong. Wasami wa'adihum Muhammad li'anna satu madubah, dan bilah nama Muhammad. Nah ini dari wahyu. Jadi nama Muhammad itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bilah nama Muhammad bila engkau telah melahirkannya, karena sesungguhnya beliau selalu terpuji. Jadi demikian, semoga kita dengan membaca kitab Al-Janji ini pertama kali mendapatkan berkah dari sholawatan kita. Kemudian yang kedua, kita karena kita istiqomah sholawatan, kita mengikuti Syekh Ja'far Al-Bajanji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi khususan ila hadrati Syekh Al-Ja'far Al-Bajanji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan atau sikap kurang menyenangkan, tapi insyaallah yang sabar sampai adalah satu yang kebenaran dan kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya.